Berjalanlah dan jangan berlari, karena hidup adalah perjalanan dan bukan pelarian. Uhuk, uhuk, uhuk. Ko Acung terbatuk-batuk dari kamarnya. Babah, ayo kita kabur. Teriak Aisyah dari dalam kamarnya sembari melipat semua pakaian dan memasukkannya ke dalam tas besar. Aisyah, Baba sudah menerima pinangannya untukmu dan Baba sudah menerima uang dari mereka. Kamu harus menikah. Kamu akan hidup bahagia, Aisyah. Lihatlah betapa kayanya mereka. Ko Acung berkata dan melihat Aisyah yang sedang sibuk membereskan pakaiannya sambil menahan sesak di dada. Babah, haruskah Aisyah menikah dengan orang yang tidak Aisyah kenal? Aisyah menangis karena panik. Sekarang dirinya sudah dirubah bagaikan Tuan Putri oleh para pelayan Tuan Willy dalam sekejap mata. Entah berapa banyak harta mereka. Dalam sekejap mereka mengubah apapun dengan uang. Sudahlah Aisyah, berhenti menangis. Kamu harusnya bersyukur ada yang meminangmu. Ujar Ko Acung lalu pria tua itu masuk ke kamarnya. Sebenarnya Ko Acung sedih melihat Aisyah yang terpaksa menikah, tetapi Ko Acung tidak boleh egois. Dokter bilang penyakit diabetes yang diderita oleh Ko Acung sudah menjalar ke hati dan menyebabkan sirosis. Aisyah tidak tahu itu. Ma, Aisyah menghempaskan dirinya dan terduduk di lantai memeluk lutut. Gadis itu hanya bisa pasrah tanpa pilihan. Aisyah tidak mungkin kabur seorang diri dan meninggalkan Baba yang sedang sakit. Apalagi Baba sudah menerima uang dari mereka. Hari pun berlalu sampai tiba waktu hari pernikahan. Aisyah dan Ko Acung dijemput oleh supir keluarga Tuan Tames dan dibawa ke hotel tempat di mana akan diadakan pernikahan. Aisyah nampak cantik dengan gaun pengantin muslimah yang membalut tubuhnya. Para pria sibuk mendandani Aisyah, namun wajah Aisyah masih terlihat murung. Sebentar Nona, kami pamit keluar dulu karena ada beberapa makeup yang tertinggal. Ujar sang perias. Aisyah hanya diam tak menoleh. Dap. Namun saat pintu tertutup dan tidak ada satupun orang di ruangan itu, Aisyah segera mengangkat gaunnya dan berlari menuruni tangga belakang di samping ruangan berhias. Gadis itu berlari dan menangis lalu keluar menuju balkon meratapi kesedihannya. Sementara para pria sudah kembali ke kamar dan tidak menemukan Nona Aisyah. Tolong! Tolong! Nona Aisyah menghilang. Teriak para pria wajah. Beberapa pelayan langsung datang dan mencari keberadaan Nona Aisyah. Naina ikut mencari dan gadis itu menemukan Aisyah sedang duduk menangis di kursi balkon sembari menatap awan di langit yang berarak. Nona, ayo kembali. Semua orang mencarimu. Naina menyentuh pundak Aisyah yang sedang turun naik karena gadis itu sedang menangis. Beberapa menit Naina menunggu dengan sabar dan duduk di samping Ayesa sampai Aisyah menghapus air matanya sendiri. Jika Anda sudah selesai menangis, ayo kita kembali ke ruangan hias sebelum keluarga Tuan Tames tahu jika Anda tidak ada di dalam ruangan Nona, ajak Naina. Aisyah melirik Naina yang mulai gusar. Maaf, ucap Aisyah. Sebenarnya Aisyah tidak ingin menyulitkan siapa-siapa. Tidak apa-apa Nona. Mungkin jika saya ada di posisi Anda, maka saya juga akan galau. Tukas Naina lalu tersenyum. Aisyah berdiri dan berjalan sambil mengangkat gaunnya, menaiki tangga dan kembali lagi ke ruangan rias dan diikuti oleh Naina. Nona, ayolah jangan menangis terus. Sudah berapa kali kami memperbaiki riasan mata Anda. Tolong Nona jangan mempersulit kami. Tukas seorang gadis yang sudah berapa kali memperbaiki riasan di seputar mata Aisyah yang selalu banjir basah. Namun Aisyah tidak memperdulikan perkataan gadis itu. Ada apa? Naina masuk ke dalam ruang hias. Gadis itu menghela nafas dalam. Nona Aisyah, berhentilah menangis. Menangis tidak akan menyudahi masalah Anda, ucap Naina. Aisyah melirik Naina. Aku tidak peduli. Hiks, hiks. Aisyah malah semakin menjadi menangis. Nona, kami mohon berhentilah menangis. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah Anda. Naina berjongkok dan menghapus air mata Aisyah dengan tisu. Aisyah bisa merasakan jika Naina adalah gadis yang baik. Sejak bertemu Naina, Aisyah merasa seperti punya seorang teman. Lalu bagaimana caraku menyelesaikan masalahku? Ucap Aisyah yang masih sesenggukan. Jangan membuat masalah baru, dan menurutlah Nona, menikahlah dengan tuan kami. Jawab Naina. Aisyah mendelik. Jika Anda membuat masalah yang bisa mempermalukan keluarga Tames, maka mereka tidak akan segan-segan menghukum Anda Nona. Ucap Naina. Gadis itu sudah cukup lama bekerja di dalam keluarga Tames dan dia sudah tahu bagaimana tabiat orang-orang di rumah itu.
Aisyah terkesiap dan menghapus air matanya menatap Naina yang sepertinya tidak sedang bermain-main. Untungnya Anda menikah dengan Tuan Willy, Nona. Tuan Willy adalah lelaki yang baik meskipun dia sungguh dingin. Ucap Naina lalu tersenyum. Aisyah diam. Dia tidak tahu harus percaya dengan siapa di sini. Yang jelas di sini Aisyah tidak memiliki siapa-siapa selain Baba. Naina, akad nikah sebentar lagi akan dimulai. Seorang asisten rumah tangga yang lain dengan wajah yang dewasa masuk ke dalam ruangan hias. Naina mengangguk. Gadis itu mengerti tugasnya. Dia ditugaskan untuk menjemput calon pengantin wanita jika akad nikah telah dilaksanakan. Ayo Nona bersiap-siap. Ingatlah pesanku yang tadi Nona. Ujar Naina mengingatkan Aisyah. Dari luar ruangan terdengar seorang penghulu memulai acara akad nikah. Aisyah bisa mendengar setiap kata yang diucapkan oleh penghulu. Kemudian terdengar suara Baba yang membaca ijab dan menyebutkan namanya. Saya terima nikahnya dan kawinnya Aisyah Jiali binti Acung Hongli dengan mas kawinnya tersebut tunai. Suara lantang seorang pria terdengar di pengeras suara gedung, dan itu adalah suara Tuan Willy. Sah! Suara Pak Penghulu terdengar. Sah! Teriak semua orang yang ada di luar. Tes. Air mata Aisyah menetes saat mendengar bahwa dirinya telah sah dinikahi oleh Tuan Willy. Perasaan gadis itu berkecamuk dan air matanya mengalir deras karena baru saja dinikahi oleh pria yang sama sekali tidak dia kenal dan tidak dia cintai. Nona, berhentilah menangis. Tolong hapus air matanya. Bujuk Naina. Aisyah merasakan dadanya begitu sesak. Gadis cantik bergaun putih muslimah itu berjalan mengikuti Naina keluar dari ruangan dengan kepala menunduk dan kedua orang pelayan membantu mengangkat gaunnya panjang. Aisyah duduk di samping mempelai pria yang tak lain adalah Tuan Willy, seorang CEO muda yang kaya raya. Tuan Willy sama sekali tidak melirik ke arah Aisyah. Pria itu terlihat kaku dan dingin, sementara Aisyah juga hanya menunduk sedih. Silahkan Tuan Willy, mungkin Anda ingin memakaikan mas kawin pada istri Anda. Tukas seorang fotografer yang siap memfoto berkata dengan manisnya. Nanti saja, sergah Tuan Willy. Baiklah, silakan kalian tanda tangan dulu buku nikahnya, ucap Pak Penghulu. Tuan Willy dan Aisyah sama-sama ingin menandatangani buku. Namun mereka justru melihat foto pasangan masing-masing dan sontak membuat mereka berdua menoleh. Kamu, ucap mereka berdua serempak. Tuan Willy menatap tajam Aisyah dan Aisyah menatap tajam Tuan Willy. Dasar wanita barbah, tukas Tuan Willy. Pria kurang ajar, umpat Aisyah. Mereka berdua sama-sama membuang wajah dengan nafas memburu. Tolong angkat buku nikahnya, ujar sang fotografer. Diam kau, teriak Tuan Willy menunjuk wajah sang fotografer sehingga membuat sang fotografer terdiam. Willy, pekik Nyonya Selfie, istrinya Tuan Tames. Triitit, triitit. Suara gawai milik Tuan Willy berbunyi nyaring dan Tuan Willy segera mengangkatnya. Iya, halo, ada apa? Tanya Tuan Willy saat melihat asistennya menelepon. Gawat Tuan, relasi kita akan membatalkan tender jika Tuan tidak segera datang kemari, ucap sang asisten dengan suara takut. Baik, saya ke sana sekarang juga. Tuan Willy langsung berdiri. Urusan kita belum selesai. Kita akan lanjutkan nanti. Tuan Willy menunjuk wajah Aisyah dengan geram. Dasar pria kurang ajar. Tidak ada sopan santun, umpat Aisyah kesal. Tuan Willy meninggalkan Aisyah dan segera menghampiri kedua orang tuanya. Maaf Dad, saya harus pergi, seru Tuan Willy dan melepaskan kancing jasnya lalu meninggalkan gedung pernikahan. Pria itu meninggalkan Aisyah yang berdiri dengan gaun pengantin dan masih menatapi kepergiannya yang tanpa menoleh sedikit pun pada pengantinnya yang ternyata pernah dia temui sebelumnya. Bersambung.